Kalau kita galau, kita lagi gundah gulana, dapat dengar ayat ini, Masya Allah, langsung insya Allah ya seperti disiram dengan air yang sangat sejuk. Jadi jangan pernah salah dalam persepsi ketika Allah itu menguji kehidupan kita ini, lalu sempat terpikir Allah kemana, Allah itu meninggalkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini, Pak Al Haza di channel Dakwah Terus. Kemudian ada Ustadz Alfian yang akan juga memberikan kita pengajaran, memberikan materi bagaimana kita istiqomah dalam menjalankan ibadah. Padahal Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali lagi kami diberikan kesempatan untuk berbicara di depan sini oleh Al-Akh Fajirin. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan. Kita juga termotivasi dengan hadis atau Al-Quran itu balighuni walau ayah. Hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighuni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan berbicara dalam konteks ya, konten dakwah terus tentang tips istiqomah. Iya. Meskipun yang berbicara di sini masih berjuang untuk tetap istiqomah, karena istiqomah itu sulit. Istiqomah itu sulit. Alhamdulillah. Adapun yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya kita harus memahami betul apa tujuan kita diciptakan. Kita bisa lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan di permukaan bumi ini bukan semata-mata untuk bersenda gurau, bukan semata-mata untuk mengenyangkan perut, bukan semata-mata untuk bersantai-santai lalu mati, tidak, tetapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menyuruh kita banyak-banyak mengingat kematian. Sebagaimana dalam hadis aktsiru dzikra hadimil ladzat. Ya, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Ya. Adapun yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, maka sungguh kami akan berikan jalan-jalan kami. Maka di dalam ayat ini dalil umum. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan-jalannya, memberikan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mungkin banyak dosa, kita selalu termotivasi dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, bergegaslah ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bergegaslah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian. Karena dan yang terakhir Allah mengatakan surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus sering-sering membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang kenikmatan surga. Karena ketika kita membaca ayat tentang keindahan surga, maka di situ kita hati kita luluh ya. Ya, seperti itu. Seperti yang kita biasa mendengarkan qori membacakan Al-Qur'an, kita tidak tahu artinya, tapi kita merasa tersentuh. Apatah lagi kalau kita baca artinya. Kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, mungkin ini saja sedikit tips dari saya. Mungkin saya kembalikan ke beliau dulu. Silakan. Sangat luar biasa tadi ya, tips dari Ustadz Fian, sangat memotivasi sekali. Dan saya juga pernah mendengar Ustadz, salah satu ulama mengatakan, beribadahlah kamu seakan-akan engkau mati besok. Tips dari Ustadz Fian tadi salah satunya ialah banyak-banyak mengingat mati, Ustadz ya. Dan kita pasti menunggu ini nasihat dan pengajaran dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Khairil, dan sekaligus beliau juga menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Baik, Ustadz Khairil, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Tidak ada perkara penting dan pokok kita goreskan dalam hati dan jiwa-jiwa kita di dalam memaknai setiap inci pertemuan indah pada sore hari ini, melainkan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk senantiasa beribadah, senantiasa banyak-banyak melaksanakan ketaatan, maka syukurlah yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam kita haturkan, kita kirimkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah ya, sebagai teladan kita, yang dimana mencintai beliau adalah kewajiban ya, mencintai beliau adalah kewajiban kita ya. Karena ketika kita mencintai sesuatu, maka kita harus betul-betul mencintainya, Ustaz. Ya. Ketika kita mencintai sesuatu, kita betul-betul mencintai. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti tata cara beliau bermuamalah, berkehidupan dengan yang lain-lainnya. Ya. Begitu pula dengan berinteraksi sosial. Ya, alhamdulillah saya di sini bersama Al-Akh Fajri dan channelnya dakwah terus, masya Allah. Jangan lupa subscribe. Iya, karena subscribe itu gratis. Bersama dan guru-guru kami, tiadalah bandingannya dengan kami. Beliau ini bagaikan lautan bersama Ustadz Fian, apalah kak daya kami seperti paret, ilmu kami seperti cuma paret aja dibandingkan beliau-beliau yang lautannya, masya Allah. Kenapa paret? Ya. Filosofinya ya. Kemudian tidak lupa pula kita senantiasa banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat-tempat indah seperti ini ya. Dan tempat-tempat indah seperti ini mengingatkan kita tentang surga ya, mengingatkan kita tentang surga, dan ini tidak sebanding dengan tempat ini. Nah, surga itu tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan betapa indahnya surga itu ya. Kemudian yang perlu kita banyak-banyak mengingat adalah, kata Ustadz Pian tadi, mengingat kematian, karena itu mengantarkan kita untuk istiqomah. Di mana judul videonya, judul anunya ini kontennya ini, temanya ini adalah istiqomah. Makanya salah satu penyair berkata,
lakukanlah taubat bagimu sebelum kematian, sebelum dikuncinya lisan. Cepatlah bertobat sebelum lisan itu terkunci. Ya. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendatangkanmu, kendati pun kamu berada di benteng yang sangat kokoh. Jadi, meskipun kita mungkin di tempat-tempat seperti ini, jangan melalaikan kita dengan tempat itu. Jangan sibuk berfoto misalnya. Jangan sibuk dengan yang lain-lainnya. Tapi ketika mungkin masuk waktu sholat, ketika mungkin tepat waktu sholat, jangan tunda semua apa yang kita agenda-agenda dunia kita. Karena kehidupan, maksudnya apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan, apa yang kita agendakan di acara-acara atau mungkin liburan-liburan seperti ini akan bernilai ibadah ketika kita luangkan dengan ibadah. Maksudnya kita selingi dengan ibadah. Ya, bahkan kita niatkan dengan ibadah seperti tadabbur alam. Kita niatkan ibadah. Ya. Mungkin tentang ayat istiqomah. Ya, ayat istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya bahwasanya istiqomahlah, maksudnya tetaplah istiqomah. Malaikat itu akan turun menguatkan orang-orang yang istiqomah. Ya. Apa kata para malaikat? Malaikat mengatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah bagi orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga mungkin penutup, ya, karena sudah mungkin waktunya ditutup atau ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Sebagai penutup, tetaplah istiqomah, karena dimanapun kita berada, Allah tetap ada di situ. Ya, dimanapun kita berada, Allah tetap ada. Ya, bukan cuma di masjid, tapi juga di tempat-tempat seperti ini Allah tetap ada. Ya, bahkan orang-orang yang mungkin kurang pemahamannya, tempat-tempat seperti ini mungkin diambil sebagai tempat-tempat untuk berzina, tetapi tidak untuk bagi orang-orang beriman. Tempat-tempat seperti ini harus sebenarnya kita acungi jempol supaya di mana ini bisa menjadi tanda bahwa kebesaran Allah itu ada di mana-mana. Ya. Seperti tempat ini misalnya indah, insyaallah. Mungkin itu saja. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya kita tidak ingin meninggalkan tempat ini rasanya, tapi waktu dan kondisi yang membuat kita harus meninggalkan tempat ini. Sangat luar biasa motivasi, inspirasi dari guru-guru kita yang ada di sini. Oke, untuk menutup pertemuan kita, tak lupa kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Saya Fajri mengucapkan jazakallah khair untuk ustadz-ustadz kita yang ada di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.